Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Lagi dengan Kak Deca. Nama kakak Ari Deca Fitriani, NPM 1901030008. Kelas A, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Semester 3. Kakak menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Di sini kakak akan menyampaikan materi yaitu kelas 3, semester 2, tema 6, subtema 1, pembelajaran ke-1. Tema 6 yaitu masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Subtema 1 yaitu pernikahan Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nurul Afifah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Kak Deca akan membahas tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita lanjut belajar, kakak mau tanya nih, kabar adik-adik di rumah bagaimana? Pastinya sehat terus ya, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Semoga apa yang kita lakukan selama masa pandemi ini tidak sia-sia. Semoga adik-adik juga tetap semangat belajarnya. Jangan pernah putus asa apapun hasilnya. Yang penting kita berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ini diajarkan pada anak kelas 3 sekolah dasar. Yuk langsung saja simak video Kak Deca tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW. Yuk. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Happy watching my video. Pernikahan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah, sebuah daerah di bagian tengah Jazirah Arab, yang merupakan salah satu tempat paling terbelakang saat itu. Terlahir dalam suasana masyarakat jahiliyah, Nabi Muhammad dikenal memiliki sifat berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Beliau dijuluki Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Karena beliau memang dikenal orang yang sangat jujur di kalangan Mekah pada saat itu. Karena berkat kejujuran dan kesabarannya, seorang janda saudagar bernama Khadijah mempercayakan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad SAW. Seiring berjalannya waktu, Nabi Muhammad dan Khadijah pun menikah. Pada saat itu, Siti Khadijah berusia 40 tahun, sedangkan Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Selama Nabi Muhammad SAW ikut berdagang bersama pamannya, Nabi Muhammad mendapatkan ilmu yang sangat banyak tentang tata cara berniaga. Karena sifatnya yang baik, mulia, dan jujur, sehingga banyak orang yang mau bekerja sama dengan Nabi Muhammad SAW dalam berdagang. Salah satu orang yang sangat simpati dengan Nabi Muhammad SAW adalah Siti Khadijah, seorang saudagar kaya yang berasal dari kota Mekah. Pada saat itu, Siti Khadijah menginginkan Nabi Muhammad pada usia 25 tahun ingin mengajak bekerja sama bersama Nabi Muhammad untuk menjualkan barang-barang dagangannya ke negeri Syam. Nabi Muhammad percaya untuk berdagang dan ditemani oleh Maisyarah. Kemudian, peristiwa cara berdagangnya Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh Maisyarah kepada Siti Khadijah. Lantas, apa tanggapan Khadijah? Khadijah sangat senang dan tertarik dengan Nabi Muhammad SAW dan mengutus Nufaisah bin Munya untuk menemui Nabi Muhammad SAW agar mau menikah dengan Khadijah.
Nabi Muhammad menjalankan kehidupannya hampir seperdua dari umur beliau. Nabi Muhammad SAW hidup tanpa istri selama 25 tahun. Kemudian hidup bersama sang istri selama 25 tahun juga. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW beserta pamannya datang ke rumah Khadijah untuk melamar Khadijah. Dan kedua belah pihak menyetujui. Akhirnya pernikahan Nabi Muhammad SAW bersama Siti Khadijah berlangsung pada tahun 15 sebelum masa kerasulan, dan pada periode tahun 595 Masehi di kota Mekah. Nabi Muhammad ini menikah dengan Khadijah dengan memberikan seperangkat mas kawin berupa 20 ekor unta muda. Wow, banyak sekali adik-adik, luar biasa. Nabi Muhammad SAW dinikahkan dengan Khadijah oleh pamannya yang bernama Ammar bin Asad bin Abdul Uzza bin Husain. Khadijah merupakan ibu dari anak-anak Nabi Muhammad SAW. Selama pernikahannya 24 tahun, mereka berdua dikaruniai 4 putri dan 2 putra. Yang pertama bernama Zainab, yang kedua bernama Fatimah, yang ketiga bernama Ruqayyah, yang keempat bernama Ummu Kulsum, yang kelima bernama Qasim, yang keenam bernama Abdullah, yang kemudian mendapat julukan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu At-Thayyib yang berarti baik, dan At-Thahir yang berarti suci. Kenapa ada julukan seperti itu? Dinisbatkannya julukan tersebut karena mereka dilahirkan setelah Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul. Nabi Muhammad ini membina rumah tangga bersama Siti Khadijah cukup lama, kurang lebih hampir 24 tahun bersama. Oh iya adik-adik, sebelum Khadijah ini menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Khadijah ini sudah menjanda 2 kali loh. Yang pertama, istri dari Atik bin Abid bin Abdullah bin Amer. Dari pernikahannya dengan Atik, Khadijah memiliki seorang putri yang bernama Hindun bin Atik. Yang kedua, istri dari Abu Halah Malik bin Hanasi, dan dikaruniai seorang putri yang bernama Hinda bin Halah. Dan sampai akhirnya pada suatu hari suaminya tersebut meninggal dunia dan Siti Khadijah pun menjanda. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah ini seringkali dilamar oleh bangsawan-bangsawan yang berasal dari Quraisy yang sangat kaya raya dan terhormat. Akan tetapi Khadijah menolaknya. Dia tidak mau menjadi istri dari para kaum Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 3, yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian apabila kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, karena di dunia ini tidak ada wanita yang ingin diduakan. Demikian itulah adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran surat An-Nisa ayat 3. Selanjutnya Allah juga berfirman adik-adik dalam Quran surat An-Nisa ayat 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan
tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kalmu'allaqah wa in tuslihu wattattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kau sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kau terlalu cenderung kepada orang yang kau cintai, sehingga kau biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 129. Nah, jadi adik-adik, ayat-ayat ini diturunkan pada akhir-akhir tahun ke-8 Hijriah, setelah Rasulullah menikah dengan semua istrinya. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwasannya manusia dapat menikah dengan dibatasi 4 orang istri. Sementara sebelum turun ayat tersebut tidak ada pembatasan berapa banyak ingin memiliki istri. Ini juga telah menggugurkan kata-kata orang bahwa Rasulullah SAW membolehkan untuk dirinya sendiri dan melarang untuk orang lain. Kemudian turunlah ayat yang memperkuat diutamakannya 1 istri saja, tidak boleh lebih, dan menganjurkan demikian karena dikhawatirkan mereka tidak bisa berlaku adil, dengan penekanan bahwa berlaku adil itu tidak akan pernah disanggupi. Nah, jadi adik-adik, kita sebagai hamba Allah boleh menikah memiliki 4 orang istri asalkan kita bisa berlaku adil. Tapi jika tidak bisa, cukup 1 saja, karena 1 itu istimewa. Nah, adik-adik, gimana nih video kakak? Semoga bermanfaat buat kalian, buat yang menonton, dan buat teman-teman semuanya. Dan juga semoga menambah wawasan buat kita semua. Itu materi tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW yang bisa Kak Deca sampaikan. Tetap semangat belajar, jangan pernah putus asa, raih cita-cita apa yang kalian inginkan. Dimanapun kalian sekarang berada, menempuh pendidikan dimanapun, tetap belajar, jangan pernah berpikir kalian salah memilih tempat, kalian salah memilih kampus, kalian salah memilih jurusan, karena itu akan membuat kalian semakin lemah dan terpuruk. Maka dari itu kita harus tetap semangat apapun yang terjadi. Banyak orang-orang yang sayang dengan kita, kita harus membalasnya dengan kesuksesan kita. Maka dari itu kita harus tetap semangat. Ada kedua orang tua di rumah, ada orang-orang yang menyayangi kita, ada keluarga yang menyayangi kita. Lalu apa yang telah kita berikan? Maka dari itu kita belajar dengan bersungguh-sungguh. Jangan pernah merasa putus asa, jangan pernah merasa bodoh. Jika capek, istirahatlah, jangan berhenti. Kita sama-sama belajar. Untuk adik-adik yang masih kecil, terus semangat, raih cita-cita kalian, raih kampus impian kalian. Itu saja yang bisa Kak Deca sampaikan. Kepada Bunda Nurul Afifah, saya mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini, atas ilmu-ilmu yang telah Bunda berikan kepada saya. Dan apabila dalam video ini terdapat salah-salah kata, kurang maksimal, dan juga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi kurang baik, saya minta maaf karena saya juga masih belajar, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Sampai jumpa di channel YouTube Kak Deca selanjutnya.